apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus. Hadis 205. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama dia? Abdullah. Tulis di situ Abdullah. Nanti balik ke kampung mengajar, pas ngajar tanya jamaah, siapa namanya Pak Ustaz? Siapa namanya? Ibnu Umar, anak Umar. Anak Umar bukan nama. Jadi kalau ada orang namanya Ibnu Umar, siapa nama kau? Ibnu Umar. Ibnu anak Umar. Ya, nama kau siapa? Ibnu Umar. Ada kan orang Indonesia begitu gitu namanya? Ibnu Mas'ud. Siapa nama kau? Ibnu Mas'ud. Bukan nama itu. Tapi kan udah terkandung, udah tertulis di KTP, cuman lagi. Banyak orang sekolah di Arab bingung syekh-syekh itu nengok nama dia. Yang paling bingung syekh-syekh di Mesir nengok nama orang Indonesia. Macam nama. Ada pula nama orang Indonesia ini Superman. Superman itu tulis Arabnya Subarman. Suparman itu perlu ditulis Arab Superman. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Kakaknya namanya Hafsah. Kakaknya namanya Hafsah. Nanti kalau antum pergi ke Madinah, masuk dari pintu Babus Salam, terus sebelah kiri nampak mimbar Nabi, ya. Habis mimbar Nabi, mihrab tempat Nabi. Habis itu kamar Nabi. Kamar Nabi itu jadi kubur Nabi. Di sebelah kanan nampak antum jendela yang tak pernah ditutup. Itulah rumah keluarga Umar. Di mana rumah keluarga Umar tuh? Nah, situ. Di depan rumah Nabi. Disitulah rumah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Hafsah, di situ. Satu komplek keluarga. Jadi waktu perluasan Masjid Nabawi mau ditutup ini, kata Hafsah, saya ikhlas, tapi jendela saya ini jangan tutup supaya bisa saya menengok kubur Nabi. Itulah asal muasal kenapa jendela itu tidak ditutup sampai sekarang. Jendela yang tak pernah ditutup selama 1400 tahun, jendela Hafsah. Panjang umur, sehat badan, sampai entum situ. Oh, ini dia jendela yang tak pernah ditutup di depan kubur Nabi. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna, kami, natahaddatsu, kami bercerita, tahaddatsa ya tahaddatsu, an hajjatil wada', kami bercerita-cerita tentang haji wada'. Haji wada' maksudnya haji perpisahan. Tawaf yang terakhir namanya tawaf wada'. Haji yang terakhir namanya haji wada'. Karena waktu itu Nabi haji, pulang haji Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lebih kurang 70 hari, 80 hari meninggal. Maka disebut dengan haji wada'. Wan Nabi SAW baina azhurina, Nabi bersama dengan kami. Wala nadri ma hajjatul wada', kami tak tahu
kami tak tahu tentang haji wada itu. Tak tahu kami bahwa itu haji wada. Taunya haji wada itu kan setelah Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal mana tahu. Haji apa namanya? Haji aja. Setelah Nabi meninggal baru haji wada. Sama juga waktu Nabi memotong kurban itu 63 ekor. Tak tahu orang. Setelah Nabi meninggal baru tahu. Oh, patutlah dia berhenti pada angka 63. Rupanya umur Nabi sampai banyak hal hidup ini setelah kejadian baru kita tahu. Oh, patutlah dia kemarin waktu kami habis pengajian dengan Ustaz tu, sarapan kami, dialah yang membayar. Rupanya dia mau mati. Selama ini tak pernah mau membayar. Rupanya lontong al-wada. Jadi banyak hal dalam hidup ini ketahuannya tadi. Wa ma nadri. Kami tak tahu ma hajjatul wada. Tak tahu kami bahwa itu haji terakhir. Hatta hamidallaha Rasulullah. Nabi SAW memuji. Ini dalil sebelum kata sambutan dianjurkan memuji Allah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillah. Biasanya orang Arab pantunnya di awal itulah. Beda sama orang Melayu. Orang Melayu sebelum memuji itu dia berpantun dulu. Kalau orang Arab enggak. Waktu di pujian itulah dimainkannya syairnya. Biasanya alhamdulillah tuh kalau udah lah ujungnya lah ujung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Disitulah keindahan syair. Kalau di ujungnya tata semua. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Kadang kita heran kalau pas ada orang sama Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu dah tak matching lagi tu. Tak bersair lagi tu. Tak bersajak dia. Jadi Nabi selalu memuji di awal. Summa dzakara al-Masih ad-Dajjal. Nabi menyebut tentang al-Masih. Tapi yang Dajjal. Ada orang jual mangkok. Mangkoknya emas. Maka bahasa Arabnya ina az-zahab. Ina mangkok, zahab emas. Ada orang berjual mangkok sebetulnya besi putih tapi disepuh pakai emas. Maka orang Arab menyebutnya ina mudajjal. Yang emas namanya ina zahab. Yang disepuh pakai air emas, nampak macam emas, namanya ina mudajjal. Jangan antum terjemahkan nanti bejana dajjal. Maksudnya bejana palsu, KW. Itu artinya. Cantik gelang dajjal kau ni. Itu maksudnya gelang imitasi, bukan gelang dajjal. Kau beli di pasar bawah ya. Menjual barang-barang dajjal. Bukan dajjal, maksudnya palsu. Al-Masih ad-Dajjal maksudnya Al-Masih KW, bukan Al-Masih yang asli. Itu kata Dajjal. Fa'atnaba. Atnaba artinya Nabi sangat mengecam. Itu arti atnaba. Balagha fi dzam artinya sangat mengecam fi dzikrihi ketika menyebut Dajjal itu.
Lalu apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, ma ba'athallahu min nabiyyin. Setiap Allah mengutus Nabi, illa anzarahu ummatahu, pasti memperingatkan umatnya. Tidak ada Nabi yang datang yang tidak memperingatkan umatnya. Setelah Nabi meninggal, maka pelanjut Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama pun memperingatkan umat. Jadi kalau ada ustadz tak pernah di ceramahnya memperingatkan umat, berarti ustadz Dajjal. Karena Nabi jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian game online. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa lah ustadz ini ceramah memperingatkan kita? Ya karena dia melanjutkan tugas kenabian. Justru kalau tak ada ingatkan, kita ketawa aja, Ustaz Dajjal itu. Anzarahu Nuh, Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan. Wan nabiyyun, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, min ba'dih, setelah Nabi Nuh. Wa innahu, sesungguhnya, in yakhruj fikum, kalau nanti dia keluar, fama khafi alaikum min sya'nihi, tak tersembunyi, khafi, syirik khafi, tak tersembunyi bagi kamu tentang sifat-sifatnya. Min sya'nihi, falaysa yakhfa alaikum, sya'nihi perkaranya, falaysa yakhfa alaikum, tak ada yang tersembunyi. Jadi jelas nanti Dajjal itu jelas. Inna rabbakum laisa bi'a'war, Tuhan kamu tidak a'war. A'war buta masanya, buta mata sebelah. A'war. Sedangkan Tuhan tidak buta. Sedangkan Dajjal ini buta matanya sebelah. Sebelah kanan. Tapi jangan setelah mengaji ini asal nampak orang buta sebelah kanan Dajjal. Maksudnya dia tidak mau menengok kebaikan, hanya menengok yang kiri, jahat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang takwa tutup, nengoknya fujur, jahat. Wa innahu a'war, buta sebelah kanan. Ainil yumna, ain mata, yumna kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Ada buta, mohon maaf, ada orang yang buta itu tak ada bijinya, macam kosong, kan? Kosong. Pernah tuh menengok orang buta kosong, menengok buta kosong, tak berbiji dia. Tapi ada yang macam berbola dia. Nah, Dajjal ini inabatun, macam biji anggur yang menonjol. Sedetil itu Nabi menyebutkan. Allah harrama alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kamu dima'akum, darah kamu. Apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus.